Salam sukses semuanya. Kita ketemu lagi di perkuliahan manajemen perhotelan, di mana pada sesi ini kita akan membahas yang terkait dengan engineering department. Ya, jadi engineering department adalah departemen yang bertanggung jawab terhadap seluruh fasilitas fisik hotel, meliputi pengawasan, pengontrolan pengeluaran maupun kos, dan juga mengenai penggunaan energi atau saving energy cost, meliputi listrik, penggunaan air, dan juga BBM, dan ini adalah solar, tanpa mengurangi kenyamanan maupun keselamatan dan keindahan lainnya, serta juga menjaga kondisi prima untuk keselamatan dan kepuasan tamu, serta keuntungan bagi manajemen di dalam saving energinya. Nah, itu adalah yang terkait dengan engineering department. Nah, di sini tugas teknik dari engineering department meliputi pemeliharaan, ya, terkait dengan pemeliharaan semuanya ya menyeluruh. Lalu ada juga yang terkait dengan preventif perbaikan, ya, terkait dengan perbaikan fasilitas. Lalu juga pembersihan mendalam atau deep cleaningnya. Selain itu juga ada alasan perbaikan modal yang terkait dengan mulainya direnovasi yang terkait dengan bentuk bangunan dari hotel itu sendiri. Di sisi lain juga adanya pengelolaan sumber daya kesiapsiagaan pada masa atau keadaan darurat. Ya, itu adalah tugas teknik yang terkait dari Departemen Engineering. Nah, di sini divisi engineering dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mekanik, lalu ada elektriknya. Untuk mekanik meliputi ada pump, STP, lift, generator atau genset, lalu plumbing, dan juga pool equipment. Sedangkan pada electricity itu meliputi sound system, lalu CCTV, PABX atau telepon, dan terakhir ada di electricity atau terkait dengan kelistrikan dengan PLN. Kita kupas satu persatu yang terkait dengan mekanik, di mana mekanik itu ada yang dinamakan pump atau pompa. Jadi semua sistem pemompaan, mesin pompa dilakukan perawatan secara berkala supaya pemakaiannya lebih lama dan dapat berfungsi dengan baik jika digunakan. Itu adalah sistem pompa. Lalu yang kedua yang terkait dengan STP atau Sewage Treatment Plant, di mana kalau kita mendengar STP itu terkait dengan sistem perawatan pengolahan air limbah yang ditujukan untuk menjaga dan mempertahankan kualitas air buangan agar sesuai dengan standar baku yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Itu yang terkait dengan STP-nya. Ya, selanjutnya adalah lift. Lift juga merupakan aset yang harus dijaga, di mana menjaga lift agar tetap berfungsi dengan baik, aman, dan selalu siap berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada genset atau generator set, di mana mesin ini dipergunakan jika power listrik atau PLN tidak berfungsi atau adanya pemadaman. Ya, di mana ini juga memerlukan bahan bakar yang mana dilakukan pemeriksaan bahan bakar pada store tank minimal 1 minggu sekali atau 2 kali dalam 1 minggunya. Itu ya, itu yang terkait dengan pemeriksaan di store tanknya. Nah, di sini juga ada yang terkait dengan daily tanknya atau juga yang terkait dengan pemeriksaan baterai full PEM yang dilaksanakan seminggu sekali juga. Selanjutnya ada masalah yang terkait dengan plumbing atau sistem pemipaan, di mana ini meliputi seluruh pipa air bersih, pipa air panas, pipa air buangan maupun pipa air kotor. Jadi yang terkait dengan pipa itu meliputi yang ada di plumbingnya. Selanjutnya kita beralih kepada electricity atau highlight power, di mana yang pertama adalah sound system. Perawatan sound system dilaksanakan setiap bulan sekali, meliputi mic power
amplifier, speaker, dan mic juga. Ya, jadi harus dikondisikan. Lalu juga ada CCTV atau closed circuit television, di mana perawatan secara berkala meliputi recorder, player receiver, dan juga monitor atau lensanya. Jadi biar tahan lama juga. Selanjutnya ada PAPX terkait dengan telepon, jaringan telepon, dan line telepon sesuai dengan schedule perawatannya. Ya. Di sini ada juga yang terkait dengan elektrik meliputi MCVA, yaitu Master Control Farm Aim, di mana di sini yang terkait dengan deteksi kebakaran, baik itu dari api, panas maupun asap yang tentunya di control room-nya. Nah, itu yang terkait dengan masalah deteksi kebakaran. Selanjutnya untuk electricity sendiri meliputi lighting atau pencahayaan, panel, trafo. Di sini meliputi peralatan listrik secara menyeluruh terhadap semua panel-panel yang ada. Lalu ada ventilating, terkait juga air conditioning atau AC. Jadi perawatan dilakukan agar unit-unit sistem tata udara tetap berfungsi dengan baik dan menghasilkan udara yang bersih, segar, dan ideal serta nyaman, sehingga akan baik untuk kedatangan tamu maupun juga yang lainnya. Ya. Di sisi lain juga ada perlu managing data atau pengelolaan migrasi. Ya, ada beberapa macam step-by-stepnya. Ada managing maintenance, ya, terkait dengan memanage perbaikan. Ada komunikasi di departemen engineering. Ada work order system atau sistem perbaikan, istilahnya jadwal-jadwalnya, dan juga ada yang terkait dengan pengelolaan spare part-nya, dan juga ada engineering tool-nya atau peralatan-peralatan yang dibutuhkan, termasuk nanti ada budgeting POMEC atau analisa yang terkait anggaran untuk power maintenance energy cost-nya. Di sisi lain juga ada cara memanage energi agar saving energy cost-nya dapat berjalan dengan baik. Di sisi lain juga ada recycle system perlu juga ditangani, dan juga tidak kalah penting adalah K3-nya, ya, hygiene and sanitasinya. Lalu juga ada analisa saatnya bangunan tersebut perlu direnovasi atau atapnya perlu direnovasi atau perlu diganti. Dan terakhir adalah integrated pest management. Nah, itulah yang terkait dengan pengelolaan administrasi yang ada di engineering department. Ya, selanjutnya terkait dengan perawatan maupun perbaikan, di mana perawatan memerlukan kondisi yang prima, di mana perawatan ini adalah meliputi pemeliharaan struktur dan juga peralatan hotel secara internal dan juga eksternalnya. Ya, jadi jangan sampai nanti timbul perbaikan. Soalnya yang namanya perbaikan itu adalah terkait dengan biaya yang mahal. Makanya di sini digunakan untuk perawatan untuk menunda adanya perbaikan. Itu ya, itu yang terkait dengan perawatan dan juga perbaikannya. Ya, di sini juga ada deep cleaning atau pembersihan mendalam, di mana pembersihan yang mendalam melibatkan waktu dan peralatan ekstra. Biasanya dilakukan setiap 3 bulan di ruang tamu maupun juga di area publik. Tentunya dengan petugas dari housekeeping, ya, dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ini. Ya, ini adalah contoh dari equipment yang ada di deep cleaning. Ada extractor, ada ini vacuum cleaner, ada mesin polish, dan juga yang lain-lainnya. Itu adalah salah satu contoh di deep cleaning equipment-nya. Nah, di sini juga terkait dengan greenskeeping atau penjagaan taman yang terkait dengan pemeliharaan, mungkin ada cincir airnya. Ini merupakan salah satu pekerjaan dari divisi mekaniknya, ya, itu. Ya, selanjutnya adanya perbaikan modal atau capital improvement, ya, makanya di mana pada saatnya kita perlu pengecatan, perlu perbaikan-perbaikan dalam gedung, yang mana ini adalah merupakan aset modal atau yang terkait dengan perbaikan modal. Sudah saatnya dikondisikan apakah perlu dicat atau perlu diganti. Tuh. Ya, tak kalah pentingnya adalah pengelolaan sumber daya, di mana ini adalah pengendalian biaya yang terkait dengan penggunaan amenities atau juga yang terkait dengan gas supply-nya. Ya, di mana manajemen sumber daya ini pada dasarnya adalah pengendalian biaya dan juga konservasi yang terkait sumber daya alam yang diperlukan.
laksanakan. Nah, itu. Ya, ada 5 fungsi teknik, yaitu 5 bidang. Meliputi membangun sistem dulu yang pertama. Kalau sistem sudah baik, maka akan baru ke arah bangunannya dan juga peralatan-peralatan pendukungnya. Nah, setelah itu baru ke kamar tamu yang terkait dengan produk utama hotel. Lalu di tempat-tempat atau publik umum atau public area. Di sisi lain juga baru ke menyasar kepada fasilitas rekreasi, bisa meliputi fasilitas gym, fasilitas yang ada di ini juga fitness center, dan juga semacam ada taman golf atau apa itu arena golfnya, ada juga yang terkait dengan tenisnya juga ada. Itu ya olahraga yang terkait dengan rekreasinya. Ya, selanjutnya di sini adalah beberapa tool-tool yang ada yang harus dikondisikan dengan ini juga baik ya, yang nantinya akan menggunakannya dengan sebaik mungkin yang terkait dengan di engineeringnya. Nah itu ya, itu tadi yang terkait dengan contoh daripada pengelolaan yang ada di fungsi tekniknya. Ya, ini dikatakan seperti itu. Mohon maaf ada sedikit gangguan ya. Jadi yang perlu dilaksanakan tadi adalah di engineering department ini seperti ini tadi ya, yang harus dilaksanakan. Nah, itu. Ya, di sini what do the crew ya, what does the crew do? Apa yang dilakukan oleh seorang kru di engineering? Itu meliputi semuanya, pemeliharaan listrik, mulai dari peralatan dapur, lift, eskalator sampai ke sistem komputernya dan sistem jaringan yang lainnya. Jadi sangat kompleks sekali. Itu. Lalu di sini adalah contoh dari engineering tool. Ya, ada di sini seperti ini ya. Biasanya ada yang terkait dengan penyimpanan untuk alat pekerjaan setiap hari, meliputi obeng, palu, tray dan lain sebagainya. Tuh. Itu yang terkait dengan ini. Ya, selanjutnya what is the crew? Siapa saja who is the crew? Ya, siapa saja yang ada di Departemen Engineering. Terutama Departemen Engineering dipimpin oleh seorang Chief Engineering. Di sini juga dibantu oleh bagian teknisi maupun juga electricity, yang mana meliputi perbaikan kecil, entah itu dari perbaikan pipa ledeng, perbaikan listrik, peralatan maupun yang terkait dengan strukturalnya. Jadi itulah yang terkait dengan siapa saja yang ada di kru engineering tersebut. Nah, di sini keterampilan dan kemampuan sangat dibutuhkan. Contoh di gambar ini kita tahu yang terkait dengan beberapa teknik harus paham mengenai yang ada. Bahkan juga seorang engineering bisa memperbaiki kendaraan atau mobil dan juga pemotong rumput yang notabene menyebabkan saving energy cost. Nah, itu ya. Ya. Dan untuk area pekerjaannya sama 24 jam. Nah, itu. Nah, seberapa besar dari Departemen Engineering ini? Departemen Engineering tentunya mengikuti yang terkait dengan properti hotel. Jenis properti semakin besar, maka juga akan besar pula Departemen Teknik ini. Jadi mengikuti yang terkait dengan properti yang ada di hotel yang bersangkutan. Semakin besar hotelnya, semakin besar pula Departemen Tekniknya. Itu. Ya. Di sini contohnya ini ada tugas tanggung jawab ya. Ini ada jadwal-jadwalnya, ada namanya, ada tanggalnya, dan ada area yang dikerjakan. Ya. Contohnya Antonio tanggal 9 ini mengerjakan ini. Lalu ada tanggal 10-nya mengerjakan ini. Selanjutnya yang lain-lainnya. Jadi ini adalah tata urutan yang ada di tugas harian di engineering. Ya. Di sini juga ada kita lihat engineering mengecek daripada power maintenance system yang terkait dengan sistem yang ada di hotel yang bersangkutan. Nah, ini ya. Ya. Ini juga terkait juga dengan pelembut air ya, sistemnya dan juga peralatan-peralatan yang ada di dalamnya. Ya. Termasuk juga pool side-nya. Jadi yang terkait dengan pompa di swimming pool juga menjadi tanggung jawab seorang engineering ya, atau kru yang ada di Departemen Engineering. Ya. Rutinitas ini perlu sekali ya. Soalnya apa? Perbaikan yang secara rutin akan memberikan bukti bahwa pemeliharaan itu rutin memang terjadi dan itu akan mendatangkan suatu keuntungan yang namanya
saving energy cost yang ada di hotel tersebut dan akan banyak memberikan nilai lebih dari peralatan yang terkondisi dengan baik tersebut. Ya. Ini ada juga contohnya adalah lockout station yang mana ada yang terkait dengan kunci-kunci yang digunakan maupun juga meter-meterannya sebagai pendukung pekerjaan di mekaniknya. Ya, pada saat kita membutuhkan pembelian dari teknik sendiri atau dari engineering harus bisa meneliti, bertanggung jawab meneliti terkait dengan peralatan yang dibutuhkan, baik itu harga maupun spesifikasinya. Termasuk nanti juga ada garansinya yang terkait dengan asuransi dari alat yang dibeli tersebut. Makanya dalam hal pembelian ini seorang departemen di engineering harus ikut andil di dalamnya di dalam mencermati hal-hal yang terkait dengan peralatan yang dibutuhkan agar nantinya bisa terjamin dan bisa running di dalam penggunaannya. Ya, bentuk kerjasama. Ya, contoh bentuk kerjasama dalam engineering. Ya, bersama dengan tata geraha atau housekeeping, menjaga kualitas ruang tamu secara fisik. Jadi di sini housekeeping melaporkan masalah yang ada di ruang tamu untuk dapat segera perbaikan. Contoh konkret saja juga terjadi di staff FO, di mana staff FO juga akan bertanggung jawab dalam area publik dan juga lobby. Jika ada masalah yang terkait dengan di area tersebut, segera saja mengkondisikan dengan bagian teknik melalui baik itu electricity maupun dengan mekaniknya. Termasuk juga dengan staf bangket, yang mana biasanya ada beberapa yang terkait dengan ini meliputi sound systemnya, mengenai wifi-nya, mengenai lampunya, bagaimana ini yang terkait dengan departemen engineering. Ya, di sini untuk yang terkait dengan pimpinan di engineering itu dipimpin oleh seorang director of engineering, ya, yang mana posisinya ada harus juga skillnya, harus ada pendidikannya, pendidikan formalnya juga harus mempunyai yang terkait dengan bagian engineering. Nah, itulah salah satu yang menjadi barometer seorang pimpinan di engineering. Ya. Selanjutnya, untuk petugas yang on duty atau kru engineering yang ditugaskan untuk perbaikan di hari tertentu, itu juga harus diberi tugas mandat dari seorang pimpinan, ya, yang nantinya bisa dikondisikan agar setiap penugasan itu bisa running dengan baik. Bisa seperti pemeliharaan, perbaikan kolam atau pengecatan yang lainnya. Ya, itu jadi makanya tadi sudah saya sebutkan tadi ada yang namanya pembagian kerja di dalam area engineering itu dari waktu ke waktu secara rutin dan berkesinambungan. Nah, contoh saja, seorang petugas kamar melaporkan keran shower bocor di kamar 245 ke teknik. Makanya seorang pimpinan segera membuat perintah kerja dan menjadwalkan untuk dikondisikan perbaikannya. Ya, setelah diperbaiki baru pimpinan engineering segera memeriksanya sudah sesuai lalu melapor ke housekeeping maupun front office bahwa pekerjaan sudah selesai dan kamar atau ruangan bisa siap dijual kembali. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, contoh yang terkait dengan tindak yang tidak semestinya. Jadi, katakanlah ada ditunda-tunda. Jadi, dengan adanya penundaan pekerjaan akan mengakibatkan apa? Profit loss atau laba hilang. Soalnya apa? Kamar yang seharusnya bisa dikondisikan cepat diperbaiki, tidak diperbaiki secara cepat, akhirnya akan menunda yang namanya kamar tersebut tidak bisa dijual, akhirnya akan menimbulkan laba yang hilang atau profit loss. Tuh. Ya, ini contohnya OHSA material ini meliputi penjaminan keselamatan pekerja, di mana ini harus dikondisikan, harus ditampilkan dan dapat diakses semua karyawan agar nantinya bisa mempelajari yang namanya healthy and safety administrasinya atau penjamin keselamatan pekerja. Ya, jadi dalam keadaan darurat pun harus seorang dari departemen engineering itu mengkondisikan yang terkait dengan darurat hotel. Jadi tujuannya adalah perencanaan darurat itu untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan tamu serta karyawan selama masa